Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku, Zamaula Official. Di video kali ini, aku akan berbagi pengalaman ke kalian tentang bagaimana awal aku mulai nge-YouTube hingga aku dapat gajian. Sebelumnya, aku mau memperkenalkan diri kepada kalian. Mungkin di antara kalian masih belum tahu nama asliku siapa. Nah, nama asliku yaitu Izzatul Maula Sholihah, biasa dipanggil Iza, ada juga yang memanggilku Leha. Aku berasal dari Desa Montornah, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Motivasi aku menekuni dunia YouTube yaitu termotivasi oleh Ria Ricis yang sukses menjadi YouTuber. Dia subscribernya sudah jutaan bahkan hingga puluhan juta. Dengan menjadi YouTuber, Ria Ricis bisa membahagiakan keluarganya, terutama kedua orang tuanya. Dan saya ingin seperti beliau yang bisa membahagiakan orang tuanya. Dan saya ingin membahagiakan ibu saya terutama. Sejak kapan aku menekuni dunia YouTube? Nah, di sini aku akan ngasih tahu ke kalian sejak kapan aku mengetahui YouTube. Pada tahun 2016, aku pertama kali membuat akun YouTube. Karena pertama kalinya aku waktu itu punya HP Android yang bisa internetan. Dan sebelumnya aku hanya punya HP yang bisa SMS-an dan juga telepon ya guys, gak bisa internetan. Dan pada waktu itu, pada tahun 2016, aku pertama kalinya punya HP Android. Karena waktu itu aku membeli HP Android karena kebutuhanku untuk kuliah di salah satu universitas di Surabaya. Dan sejak aku punya HP Android, aku membuat akun YouTube. Namun pada saat itu aku hanya jadi penonton ya guys, tidak membuat konten-konten di YouTube. Pada tahun 2017 aku pertama kalinya upload video dan aku ingin sekali menjadi YouTuber sukses. Waktu itu video yang aku upload yaitu seputar cover musik dan juga cover sholawat serta vlog sehari-hari. Tapi jujur waktu itu susah banget untuk mendapatkan subscriber dan juga penonton ya guys. Mungkin yang nonton hanya orang-orang terdekat seperti keluarga dan juga teman-teman terdekat aku. Namun waktu itu aku tetap semangat buat konten-konten di YouTube meskipun videonya kurang bagus. Sepanjang tahun 2017 mungkin lebih ke belajar ngedit video ya guys. Cari-cari aplikasi editor terbaik di Android. Waktu itu video-videoku sudah banyak ya guys, mungkin sudah puluhan video yang sudah aku upload di YouTube. Tapi masalahnya yaitu tadi, subscribernya sedikit dan penontonnya juga sedikit. Akhirnya aku capek sendiri dan waktu itu aku merasa nyerah ya guys untuk aktif buat konten di YouTube. Karena aku merasa perjuanganku sia-sia. Waktu itu aku hapus video-video aku yang sudah aku upload di YouTube. Mungkin cuma tersisa 1 atau 2 video saja yang aku gak hapus karena aku merasa eman. Karena aku berpikir aku sudah capek-capek ngedit dan aku sisakan video-video tersebut yang menurutku paling bagus di antara video-video yang lain. Pada tahun 2018, aku sempat vakum di dunia per-YouTubean. Karena aku merasa perjuanganku sia-sia dan aku merasa sudah capek-capek ngedit, tapi gak ada yang nonton juga. Nah, waktu itu aku memutuskan untuk fokus ke kuliahku saja. Karena waktu itu aku juga sibuk sama tugas-tugas kuliahku ya guys. Mungkin pada saat itu aku masih semester 3, 4, atau semester 5 yang pada saat itu padat-padatnya tugas kuliah. Dan akhirnya aku tidak aktif kembali konten-konten di YouTube. Pada tahun 2019, aku kembali aktif bikin konten-konten YouTube ya guys. Video-video yang aku upload sama seperti sebelumnya, yaitu cover-cover musik, cover-cover sholawat. Tapi masalahnya, pada waktu itu video-videoku banyak yang kena copyright karena memang peraturan YouTube itu ketat sekali. Kalau kita mengupload musik yang bukan milik kita sendiri, maka video kita akan kena klaim hak cipta dan video kita juga sia-sia ya guys, gak bisa dimonetisasi. Bahkan channel kita akan bermasalah kalau sering kena copyright atau klaim hak cipta oleh YouTube. Pada pertengahan tahun 2020, aku kembali aktif konten di YouTube, yaitu bikin video-video seputar video sholawat, video murotal gitu ya guys. Namun perbedaannya pada waktu itu aku membuat video itu lebih banyak ke duetnya, bukan sendiri lagi. Tapi masalahnya yaitu seperti sebelumnya guys, video-videoku kena copyright atau klaim hak cipta lagi. Mau tidak mau, video-video yang sudah aku upload di YouTube aku hapus karena gak guna juga ya dan gak bisa dimonetisasi juga. Setelah aku berpikir panjang, akhirnya aku pindah haluan ya guys. Akhirnya aku pindah membuat konten-konten tentang tutorial yang bisa bermanfaat buat orang lain. Pada tanggal 3 Desember 2020, aku pertama kalinya mendapatkan 1000 subscriber. Alhamdulillah, aku bersyukur sekali salah satu persyaratan untuk menjadi YouTuber sudah aku capai. Tentunya aku semakin semangat untuk buat konten-konten di YouTube selanjutnya.
Dan pada tanggal 3 Februari 2021, aku diterima menjadi YPP, yaitu YouTube Partner Program. Dan pada saat itu, channelku sudah mencapai 4.000 jam tayang. Alhamdulillah, semua persyaratan untuk menjadi YouTuber sudah bisa kucapai. Karena persyaratan untuk menjadi YouTuber dan channel kita bisa dimonetisasi, yaitu channel kita harus mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Karena aku sudah mencapai persyaratan itu, otomatis channelku bisa dimonetisasi dan bisa menghasilkan uang. Pada tanggal 28 Februari 2021, aku menerima surat PIN dari kantor Google. Surat PIN Google seperti ini. Nah, gunanya apa? Yaitu untuk memverifikasi alamat kita dan juga untuk memverifikasi metode pembayaran yang ada di Google AdSense supaya kita bisa menerima pembayaran dari Google setiap bulannya. Pada tanggal 21 April 2021, akhirnya aku menerima gaji pertama dari YouTube. Dan alhamdulillah, setiap bulan aku sudah bisa ngasilin uang dari YouTube. Dan sekarang aku sudah mempunyai 2 channel ya guys. Channel yang satunya yaitu namanya Roma Epu. Channel itu berisi tentang kehidupan di desa, kegiatan sehari-hari di desa, masakan di desa, dan lain-lain. Dan alhamdulillah channel Roma Epu tersebut kurang lebih 1 bulan sudah bisa mencapai 1.000 subscriber. Alhamdulillah channel tersebut mendapatkan feedback positif dari orang-orang yang menonton konten-konten di channel tersebut. Buat kalian yang penasaran untuk video-video yang ada di channel tersebut, boleh kalian langsung klik channel yang ada di beranda channel ini ya guys. Untuk pertama kali aku ngedit pakai HP Xiaomi Redmi 2 karena HP yang itu rusak, akhirnya aku ganti HP ke Xiaomi Redmi 6A yang harganya kurang lebih sama ya guys, yaitu sekitar 1,5 jutaan. Di kedua HP tersebut RAM-nya cuma 2 GB ya guys. HP kentang sih gak apa-apa, tapi asalkan bermanfaat. Dulu pernah nyoba untuk ngedit video di komputer, tapi karena punyaku bukan laptop, yaitu notebook yang RAM-nya cuma 2 GB, maka tidak support untuk install aplikasi editor di notebook tersebut. Dan akhirnya aku fokus belajar ngedit video di HP ya guys. Menurutku ngedit video di HP itu lebih praktis dan lebih mudah, jadi lebih simpel. Untuk aplikasi editor video, aku menggunakan aplikasi KineMaster ya guys. Di Play Store ada aplikasinya. Untuk mengedit thumbnail atau cover videonya, aku menggunakan PicsArt. Kadang aku menggunakan aplikasi InShot. Menurut pandangan saya tentang YouTube, yaitu menurut saya YouTube itu merupakan lowongan pekerjaan yang mungkin banyak orang di luar sana yang tidak menyadari bahwa dengan aktif bikin konten-konten di YouTube kita bisa menghasilkan uang. Semua orang bisa menjadi YouTuber asalkan dia memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan semua orang bisa menghasilkan uang dari YouTube asalkan dia aktif buat konten-konten di YouTube. Pandangan saya yang kedua tentang YouTube, yaitu dengan YouTube kita bisa berinovasi dan berkreativitas dengan membuat konten-konten yang bisa bermanfaat dan juga bisa menghibur orang lain. Tentunya harus dengan video-video yang bagus dan video-video yang berkualitas ya guys. Dan pada intinya video yang paling bagus yaitu video-video yang bisa bermanfaat buat orang lain. Kemudian untuk suka duka menjadi YouTuber, yaitu untuk sukanya di sini yang pertama yaitu saya merasa senang karena saya bisa mengerjakan sesuatu yang saya senangi, yaitu membuat konten-konten atau video-video dan kemudian diupload di YouTube. Dan ketika saya melakukan apa yang saya senangi, maka saya tidak terbebani dan tidak merasa terpaksa. Menjadi YouTuber juga tidak terikat waktu ya guys, jadi kita bisa melakukannya kapan saja, bisa pagi, siang, sore, ataupun malam. Pokoknya kita bisa mengerjakannya sesuai dengan keinginan kita ya guys, sesuai dengan waktu luang yang kita punya. Tapi tentunya kita juga harus punya target supaya kita tetap aktif konten-konten di YouTube. Menjadi YouTuber juga tidak terikat tempat ya guys, kita bisa melakukannya di mana saja, bisa di rumah, di warkop, di sawah, dan tempat-tempat lainnya yang sekiranya kita tetap fokus untuk membuat konten di YouTube. Aku juga merasa senang sekali bisa membuat konten yang bermanfaat buat orang lain. Jadi saya bisa berbagi kepada orang-orang. Melalui konten saya, apa yang orang lain mungkin tidak ketahui, maka dengan mereka menonton video-video saya, maka mereka menjadi tahu. Untuk dukanya di sini, yaitu ketika video yang saya upload di YouTube, penontonnya sepi ya guys, tapi gak apa-apa, itu namanya berproses. Prosesnya juga dari nol, maka kita harus bertahap dari yang kecil dulu, baru ke yang lebih besar. Gak apa-apa awalnya penontonnya sedikit, kalau kita tetap fokus membuat konten-konten di YouTube, maka pasti salah satu dari video kita akan banyak penontonnya. Untuk duka yang kedua menurut saya, yaitu ketika ada dari penonton berkomentar negatif. Intinya berkomentar kurang baik lah, kurang enak dibaca.
Tapi gak apa-apa, dengan komentar-komentar yang seperti itu merupakan koreksian terhadap video yang saya buat. Dan dengan komentar-komentar negatif tersebut, saya bisa memperbaiki video saya supaya menjadi lebih baik lagi. Yang pertama, sabar, karena kita berproses gak langsung mendapatkan bayaran. Untuk menjadi YouTuber juga harus mencapai target-target yang sudah ditentukan oleh pihak YouTube ya guys. Salah satunya yaitu harus mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Tentunya semua itu harus berproses dari nol, apalagi kalau kita bukan siapa-siapa, bukan artis, bukan selebgram, bukan tokoh masyarakat. Maka dari itu kita harus berproses dari nol. Berbeda kalau sudah jadi artis, selebgram ataupun tokoh masyarakat, mereka pasti mudah sekali untuk mendapatkan subscriber dan juga penonton. Untuk yang kedua yaitu harus konsisten. Konsisten di sini yaitu rajin mengupload video ya guys. Misalnya mengupload video seminggu sekali, 3 hari sekali, atau setiap hari pun juga bisa, atau sehari 3 kali juga bisa ya guys. Asalkan kita tetap konsisten dan video-video yang kita buat tentunya juga harus bermanfaat dan bisa menghibur penonton. Untuk yang ketiga yaitu semangat dibikin konten. Karena apapun rintangannya, kalau kita sudah semangat maka kita bisa melaluinya. Kalau ditanya 1000 subscriber dapat berapa, 2000 subscriber dapat berapa, dan seterusnya, maka jawabannya adalah pembayaran di YouTube itu tidak bergantung pada jumlah subscriber yang didapatkan, tetapi bergantung pada jam tayang. Meskipun subscribernya banyak, tapi penontonnya sedikit, maka bayarannya juga sedikit. Begitupun sebaliknya, meskipun subscribernya sedikit, tapi yang nonton banyak, jutaan misalnya, maka pembayarannya juga semakin banyak. Tapi subscriber itu juga berpengaruh pada tontonan guys. Semakin banyak subscribernya, maka kemungkinan besar jumlah tontonan video kita semakin banyak juga. Karena ketika kita mengupload video di YouTube, maka otomatis video yang kita upload akan muncul di beranda orang-orang yang sudah mensubscribe channel kita. Makanya para YouTuber banyak yang berlomba-lomba untuk mendapatkan subscriber, karena subscriber itu berpengaruh sekali kepada channelnya kita. Oke guys, seperti itu ya cerita pengalaman aku dari awal nge-YouTube hingga mendapatkan bayaran dari YouTube. Buat kalian yang ingin menjadi YouTuber, jangan lupa untuk menerapkan tips-tips yang sudah saya jelaskan tadi. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like ya guys. Dan jika kalian ada pertanyaan, silahkan taruh pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih, see you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.